Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Bu Haro di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kurva penyebaran COVID-19 segera melandai. Baiklah, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang pola hidup bersih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Mari kita bertafakur. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Nah, kebersihan di sini meliputi kebersihan diri, pakaian, lingkungan, dan lainnya. Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik bersih dari najis maupun bersih dari hadas. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari kebersihan. Lihat gambar. Di sini ibu menyajikan dua gambar. Gambar yang pertama ini adalah gambar para peserta didik sedang membersihkan halaman sekolah. Karena ini termasuk tentang kebersihan di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Artinya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Kita harus bisa memilah-milah. Ingat ya, jangan menjadi orang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ingin tahu tentang toharoh? Apa itu toharoh? Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Apa itu hadas, apa itu najis? Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita pelajari tentang najis. Apa itu najis? Yang dinamakan najis itu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang namanya najis ini kotoran. Ketika kita beribadah, kita harus suci dari najis. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lainnya. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan. Badan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, lingkungan kita, yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Lokasi ibadah ini harus suci dari
najis dan bersih dari segala kotoran pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Toharoh meliputi dua hal, toharoh dari najis dan toharoh dari hadas, bersih dari najis dan bersih dari hadas. Toharoh atau bersih dari najis artinya membersihkan sesuatu dari najis. Kita tahu kan ada macam-macam najis. Ada najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mugholadzah. Najis harus dibersihkan menggunakan air. Air yang bagaimana? Air yang suci dan mensucikan. Contoh air yang suci dan mensucikan itu apa saja? Ada air sumur, ada air sungai, ada air laut, ada air embun, air danau. Ini adalah contoh-contoh air yang suci dan mensucikan. Air suci dan bisa kita gunakan untuk mensucikan. Yang pertama kita bahas. Tadi kan najis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada 3 macam najis. Najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mugholadzah. Yang pertama najis mukhafafah. Ini adalah najis yang ringan. Contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Jadi yang dimaksud najis mukhafafah ini najis air seninya bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang belum makan apapun selain ASI. Bagaimana kalau najis air seninya perempuan, bayi perempuan? Ini tidak termasuk najis mukhafafah. Karena air seni bayi perempuan ini hukumnya ya seperti najisnya orang dewasa. Cara mensucikan najis mukhafafah itu seperti apa? Yaitu caranya mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Ringan kan? Yang kedua ada najis mutawasito atau najis pertengahan. Najis mutawasito ini adalah jenis najis ya seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lainnya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu ada najis hukmiyah dan najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah ini diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, zat, bau, dan rasanya. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Nah, cara mensucikannya dengan menghilangkan rasa, zat, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi najis mutawasito, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, cara mensucikannya harus menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya sampai benar-benar hilang. Kemudian najis mugholadzah. Ini adalah golongan najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Dari air liurnya anjing dan babi. Dari kotoran atau air seninya anjing dan babi. Ini termasuk najis mugholadzah. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali.
Satu kali di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis, ya. Di sini ibu menyajikan kolom. Ada peristiwa yang terjadi, jenis najis dan cara mensucikannya. Ibu memberikan contoh misalnya, peristiwa yang terjadi, terkena kotoran cicak. Ini jenis najisnya adalah najis mutawasito, najis sedang. Kemudian cara mensucikannya bagaimana? Yaitu mensucikan sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Nah, kalian nanti buat sendiri ya dari peristiwa yang terjadi, jenis najisnya, dan cara mensucikannya dari macam-macam najis mukhofafah, mutawasitoh, dan mugholatoh, gitu ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tugasnya jangan lupa kirim ke Google Classroom masing-masing kelas. Kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.